Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Tuntutan adili Jokowi menggema hari ini. Tiada maaf bagi seorang Jokowi. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Ternyata masyarakat sudah siap-siap menyambut di 20 Oktober setelah seorang Jokowi nanti lengser begitu kan ya. Masyarakat sudah siap-siap ingin mengadili seorang Jokowi. Ya, apa buktinya? Maka banyak sekali kalau kita melihat ya sekarang ini, apakah demokrasi kita akan maju? Apakah hukum kita dipreteli? Apakah semuanya cawe-cawe mereka mewarisi ya terkait dengan demokrasi yang ada ya? Dan bahkan seorang Jokowi beberapa kali minta maaf ya. Dan sekarang banyak yang menjadi trending begitu di media sosial adalah seret Jokowi ke penjara. Nah inilah yang kemudian ya masyarakat di situ melihat bahwa akibat ketidakpuasan masyarakat dipimpin oleh seorang Jokowi, mereka banyak yang menggema di situ mengadili seorang Jokowi. Siapapun boleh berhak mengadili kepada siapapun, tapi harus sesuai dengan undang-undang yang ada. Masalah KKN, masalah nepotisme, masalah suap, masalah yang lain, apakah mereka ada ya kepada seorang Jokowi. Nah ini yang kita lihat. Ya wajar kalau ada orang berspekulasi tuntutlah Jokowi, adili Jokowi begitu kan. Tapi kalau tidak didasarkan pada bukti, ya saya kira tidak bisa untuk mentersangkakan orang. Secara logis seperti itu ya. Tapi kan setidaknya masyarakat ya berbondong-bondong akan mengadili seorang Jokowi. Artinya apa? Artinya bahwa persoalan-persoalan bangsa kita boleh mengkritik kepada siapapun. Nah, kalau kritik boleh-boleh aja begitu. Tapi kalau mengadili harus ada bukti yang kuat untuk mentersangkakan kepada seorang Jokowi. Nah, saya kira bahwa realitasnya begitu dalam konteks sekarang ini ya. Masyarakat dalam diskusi-diskusi yang kemudian menggema hari ini adalah soal mengadili seorang Jokowi. Itu menggema sekali. Tapi langkah untuk menemukan bukti yang ada itu masih belum ditemukan. Nah, cuma ada beberapa yang kemudian bagaimana persoalan hukum ya akibat ketidakpuasan masyarakat. Terus kemudian bagaimana cawe-cawe itu adalah ketidakpuasan masyarakat. Sehingga seorang Jokowi itu perlu diadili. Ada mahkamah rakyat, ada mahkamah parlemen jalanan yang kemudian siap-siap akan mengadili seorang Jokowi. Ngeri-ngeri sedap ini bos ya. Artinya apa? Artinya seorang Jokowi begitu kan ya tidak bisa tidur. Ketar-ketir mereka. Tiada maaf bagi Mulyono, kejahatan melampaui batas ya. Padahal seorang Jokowi berkali-kali mereka minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Ya beberapa kali di situ. Tapi masyarakat Indonesia nampaknya belum memaafkan soal-soal kayak begituan. Nah inilah pada kenyataannya di era kepemimpinan seorang Jokowi sudah merasakan apa yang kemudian dirasakan oleh seorang Jokowi. Bahwa yang ia lakukan itu adalah salah ya. Ya Jokowi tetap diseret ke pengadilan. Sudah banyak kebohongan yang masif dan rakyat sakit hati dan muak melihat kebohongan Jokowi. Rangkap dan proses hukum. Nah ini yang kita buktikan sekarang ini. Bahwa apakah ada alat bukti untuk mentersangkakan orang atau tidak. Nah ini yang kita lihat. Kalau hanya kita diskusi sana sini terhadap kemunduran demokrasi tidak perlu bukti begitu kan ya. Artinya apa? Artinya diskusi-diskusi seperti itu memang mengalami kemunduran yang sangat luar biasa sehingga tanpa alat bukti pun demokrasi akan tahu, masyarakat akan tahu begitu. Di mana bagaimana masalah soal diskusi di situ. Itu kan menandakan demokrasi itu kan gagal di situ. Coba yang kedua adalah kalau seorang Jokowi diseret pengadilan kan harus ada bukti begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya melihat dengan kayak begituan harus berdasarkan bukti yang nyata sebagai bentuk seorang Jokowi diseret pada pengadilan. Tapi kalau berasumsi di situ itu bukan mengadili tapi memberikan bahwa demokrasi itu adalah memang mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Kalau ada tuntutan ingin mengadili seorang Jokowi ya silahkan, itu adalah hak rakyat ya. Tuntutan adili Jokowi makin masif, tiada maaf bagi seorang Jokowi. Meski ya ini oleh Abdul Hussein Zainuddin advokat ya. Bapak Ibu seluruh warga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan.
Meski dikenal ya pandai bersandiwara atau bohong, tetapi nampaknya Jokowi tak mampu menyimpan kegalauan, rasa cemas dan ketakutan akan tuntutan rakyat pasca lengser. Terbaru Habib Rizik dan kawan-kawan telah mengajukan tuntutan hukum atas kebohongan seorang Jokowi. Ya, silakan sebagai rakyat Indonesia begitu kan ya. Tapi kan kita harus punya hukum payung hukum yang kemudian ada sebab dan akibat. Dalam artian harus ada bukti yang nyata untuk mentersangkakan orang. Tapi artinya apa? Mengadili itu boleh-boleh aja, silakan untuk mengadili itu. Tapi kalau tidak terbukti kan juga sama begitu ya. Ya siapa barangkali bisa dicoba silahkan. Akhirnya untuk kesekian kalinya seorang Jokowi minta maaf saat berpamitan kepada warga Nusa Tenggara Barat Timur. Dia memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan selama menjabat. Wajar saja Jokowi merasa galau, cemas, khawatir, bahkan merasa takut luar biasa jelang lengser 20 Oktober 2024. Elemen masyarakat justru kompak dan menuntut dirinya pasca lengser. Hanya Muhammadiyah yang tercatat menyampaikan ucapan terima kasih jelang lengser. Gerakan menuntut Jokowi pasca lengser ini pertama kali dipelopori oleh sejumlah advokat, tokoh ulama dan aktivis nasional. Dalam pertimbangan tersebut bahwa evaluasi total wajib disampaikan kepada publik agar setiap kejahatan dapat dipertanggungjawabkan. Ya kita kan lihat saja nanti begitu kan ya, apakah tuntutan seperti ini, gugatan seperti ini akan bisa menjerat kepada seorang Jokowi. Ya, buktinya apa? Nah, ini kan makanya Habib Rizik kan menuntut 5.000 triliun ya, buktinya apa? Kan harus ada bukti begitu. Tidak sembarangan orang menggugat dan melaporkan itu. Pasti ada bukti-bukti yang kuat ya. Nah, bukti yang kuat itulah yang bisa mengadili seorang Jokowi. Acara ini diniasi oleh desakan oleh Ahmad Hazinuddin, Profesor Dr. Eji Sujana begitu kan, dan Muhammad Amin Rais dan Mejen Purnama Sunarko dan banyak yang lain. Bahkan pernyataan yang dibacakan juga diteken oleh 570-an aktivis dan nama yang turut menyetujui isi pernyataan itu. Mungkinkah seorang Jokowi akan geok? Mungkinkah seorang Jokowi diadili di penjara? Mungkinkah seorang Jokowi akan bebas? Mungkinkah seorang Jokowi begitu tidak bisa disentuh oleh hukum? Nah, banyak pertanyaan yang muncul. Itulah akibatnya saya memandang bahwa persoalan-persoalan seperti ini harus benar-benar kita lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban nanti. Karena begitu banyak kepuasan-kepuasan masyarakat yang tidak puas di situ. Masalah hukum, masalah supremasi hukum, masalah ekonomi, masalah dengan yang lainnya itu masih banyak yang kemudian seolah-olah Jokowi terkesan begitu kan memimpin bangsa kita begitu kan. Terlalu banyak cawi-cawi yang ada. Nah, kita akan dibuktikan di pengadilan itu ya. Kalau sudah dilakukan di pengadilan itu, kita lihat saja nantinya apakah benar atau bagaimana ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.